Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Nur Sajidah dari FM 21A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan membahas penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi dan kesehatan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat menyesuaikan diri dengan tempatnya. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam. Persamaannya yang pertama, tekanan hidrostatis, contohnya bendungan, dan hukum Pascal, contohnya dongkrak hidrolik, dan yang terakhir, hukum Archimedes, contohnya kapal laut. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Dalam fluida dinamis terdapat dua persamaan. Yang pertama, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Penerapan dalam bidang farmasi dan kesehatan. Yang pertama, aliran darah di pembuluh darah kapiler. Debit aliran darah dipengaruhi oleh tahanan yang besarnya tergantung dari panjang pembuluh, diameter pembuluh, viskositas atau kekentalan darah dan tekanan darah. Jumlah darah orang dewasa 4,5 liter dalam satu kali kontraksi jantung terpompa sekitar 80 mili darah per menit beredar satu siklus dalam tubuh dalam sirkulasi darah. Yang kedua, aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada penderita atau pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antara kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Yang ketiga, filling sediaan cair ke dalam kemasan. Pembuatan produk farmasi steril ada yang dilakukan dengan cara sterilisasi akhir dan ada yang dilakukan dengan cara aseptis. Produk farmasi steril biasanya adalah produk injeksi, produk biologi, dan obat mata. Sterilisasi akhir dapat dilakukan dengan sterilisasi cara panas, autoclave, atau dengan cara radiasi sinar gamma. Sterilisasi akhir dilakukan dengan produk yang tahan dengan panas atau radiasi, sedangkan aseptis dilakukan pada produk yang labil terhadap panas atau radiasi. Proses aseptis ini adalah proses di mana pembuatan obat dijaga dari kemungkinan kontaminasi pada setiap tahapan pembuatan obat. Bila dijaga setiap tahapan dari kemungkinan kontaminasi, maka produk akhir steril. Berbeda dengan cara sterilisasi panas, di mana kemungkinan masih adanya mikroba dihilangkan dengan sterilisasi. Kenapa harus menjaga agar produk seperti injeksi steril? Karena produk tersebut masuk ke dalam tubuh dan berinteraksi langsung dengan jaringan dalam tubuh. Bila produk terkontaminasi, mikroba akan sangat membahayakan keselamatan pasien. Bakteri dapat masuk ke darah dan menyebabkan infeksi. Untuk cara aseptis dikenal adanya simulasi cara proses steril atau disebut juga dengan media filling. Yang keempat, pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Mixing didefinisikan sebagai suatu proses pencampuran dari satu atau lebih bahan dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan lainnya
sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari beberapa konstituen, bisa cair, padat, padat cair maupun cair gas. Prinsip pencampuran bahan banyak diturunkan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan. Karena pencampuran bahan akan ada bila terjadi gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampur dengan baik secara horizontal ataupun vertikal. Yang kelima, aliran udara di ruang produksi farmasi. Laminar air flow adalah meja kerja steril yang bekerja dengan cara meniupkan udara steril secara kontinu melewati tempat kerja, sehingga tempat kerja bebas dari debu dan spora-spora. Yang keenam, pergerakan media pada uji disolusi. Disolusi adalah salah satu proses biofarmaseutik yang harus dialami oleh suatu zat aktif obat dalam tubuh pada saat obat digunakan dalam terapi. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Yang ketujuh, aliran udara pada FBD. Pengering fluidized bed dryer adalah pengering yang menggunakan prinsip fluidisasi. Prinsip kerja mesin pengering sistem FBD adalah penghembusan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup blower melalui suatu saluran ke bak pengering. Tekanan uap autoclave. Autoclave atau autoclave adalah sebuah mesin steam yang digunakan untuk mensterilkan peralatan laboratorium. Mesin steam ini tentunya menggunakan uap untuk melakukan sterilisasi agar virus, bakteri, jamur, dan organisme lainnya dapat mati. Terima kasih.